banyak drone yang berterbangan. Pas Ima betul, makanya ini ibunya kalau di kelas pasti juara 1. Yang itu biar kita bisa sehat dan gak masuk. Makanya kalau mau kita sebutin Kehilangan putranya, sekitar umurnya 6-7 tahun ya. Menggunakan kaos berwarna hijau ya. Monggo silakan untuk bisa menuju ke stage utama. yes, betul sekali. Dan pastinya kami juga turut mengundang kami himbau untuk masing-masing orang tua yang membawa putra-putri balita dan putra-putri cintanya agar mereka tidak lepas dari pandangan kita gitu ya. Betul kan, satu orang anak perempuan ya, usianya mungkin sekitar 3-4 tahun. Yes, Ya. Yang jurinya adalah ada Pak Agam Setiabudi Kemudian ada Bapak Arif Wicaksono dan ada Aurora Jaguzi. Selamat datang juga untuk tamu-tamu kita yang spesial yang sudah hadir di antara kita. Yang terhormat Wali Kota Pekalongan beserta Ibu dan juga Wakil Wali Kota Pekalongan beserta Ibu dan juga beserta jajaran Forkopimda Kota Pekalongan beserta Ibu. Kami sepak bola Yang membawa rahasia dan setia bila waktu itu hilang cinta bolehkan aku minta Bernyala senja dan wanita bertemu dalam ruang dirinya. Kami akan bersatu. Karena mungkin Bapak Ibu sekalian para warga perlu mengetahui bahwa di atas kota Pekalongan ini alhamdulillah juri Pekalongan Balloon Festival 2024. Dan selanjutnya untuk babak kedua dilangsungkan pada hari Minggu 4 Selatan dengan jumlah peserta 34 peserta. Dan begitu juga ada dua kegiatan kelihatannya, ada festival balon udara dan nanti siang mungkin dilanjut dengan festival bisa membahayakan siapa? Ya saudara-saudara kita sendiri yang mungkin ada tinggal di tempat lain, yang ada di rumah, sehingga terwujudnya festival ini yang kami berharap tetap Merupakan Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Otoritas Bandara Udara Wilayah 3 Surabaya. luar biasa sekali ya. Dan komunitas pecinta balon udara Pekalongan dan seluruh peserta balon udara tertambah. Nanti kita akan present untuk mengambil video secara langsung ya. Kita akan ada segmennya juga ya, boleh ya Bapak Ibu mohon berkenan ya untuk bersama-sama. Dan juga rekan-rekan dari dokumentasi mulai bersiap juga. Dan langsung Pekalongan Balon Festival 2024 Pekalongan Aji. Ya, secara simbolis penyerahan TCSL dari Airnav kepada komunitas di luar balon Pekalongan ya. Dan terus didampingi oleh Wali Kota Pekalongan tersayang kita. Dan peserta dengan direktur luar biasa antusias dan juga semangat sekali Nadia. Betul sekali Kanza. Ya, harus semangat ya. Alhamdulillah Mursali, nama Batu. Yang saya hormati Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko Airnav Ibu Azizatun Azimah. Yang saya hormati Direktur Keselamatan, Keamanan dan Standar. Antusias masyarakat Pekalongan dan sekitarnya untuk festival balon ini sudah menjadi sudah sangat luar biasa, dan ini sudah menjadi ikon wisata kita pada saat Syawalan. Di samping ada balon dan ada lopes raksasa nanti di Krapia. Dan kita saksikan tadi sudah disampaikan juga bahwa balon liar ini sangat berbahaya, ya, sangat berbahaya. Kalau kita melihat masih ada laporan sekitar 17 sampai 20
balon liar yang terbang dari di atas langit kita. Walaupun tadi ada juga balon-balon karakter pesawat, karakter dinosaurus ini tadi pada terbang juga ya, punya anak-anak. Tapi ya kita pengen komitmen bersama untuk masyarakat Kota Pekalongan dan sekitarnya, supaya tahun depan festival balon akan lebih kita meriahkan lagi, akan lebih kita ratakan lagi untuk babak penyisihan. Kemarin masih 2 kecamatan, insya Allah tahun depan 4 kecamatan, jadi semuanya tertampung, bukan hanya warga Kota Pekalongan, warga sekitarnya, dan kita juga undang warga dari Wonosobo, yang mana itu sudah menjadi ikon juga Pekalongan dan Wonosobo untuk festival balon. Nah ini mudah-mudahan jadi berkah untuk kita semua, jadi berkah untuk Kota Pekalongan, masyarakatnya semakin kreatif membuat balon. Ini kita lihat sangat luar biasa dengan berbagai macam karakter. Ada barong, ada merak dan sebagainya, batik ya, semakin kreatif. Nah ini mudah-mudahan tahun depan lebih kreatif lagi, lebih semangat lagi, dan kita pengen penerbangan balon liar itu betul-betul tidak ada. Setiap tahun kami bersama jajaran TNI, Polri, pemerintah Kota Pekalongan, RT, RW, komunitas balon yang semuanya sudah menyisir masyarakat untuk kita menyita balon liar yang akan diterbangkan, dan jumlahnya ternyata sangat luar biasa. Masnya mereka keren banget. Ini adalah balon-balon udara yang sudah diterbangkan dan akan diterbangkan. Baik, kita catat dulu ya tadi ya. Jadi kita sebutkan Pekalongan Balon Festival 2024. Kemudian Jawabnya Pekalongan Balon Festival 2024. Pekalongan Aji. Dan sekarang kita akan break Anza untuk Pekalongan 2024 yang kemarin penisian sudah diadakan di Kelurahan Stono dan Sokonduet. Nah ini antusias peserta sangat luar biasa, kreatif, lebih kreatif dari tahun lalu menurut saya, dan antusias warga penonton juga sangat luar biasa. Ini tapi masih banyak ada PR untuk balon ini di Kota Pekalongan. Betul, ini sudah menjadi tradisi, sudah menjadi budaya. Kita tidak akan menghilangkan tradisi dan kita tidak akan menghilangkan budaya, tapi dengan cara yang lebih safety. Ya kita masih lihat balon liar sekitar 20-an ya, laporannya sekitar 20-an masih terbang di langit kita, dan ini mudah-mudahan untuk tahun depan masyarakat Kota Pekalongan lebih komitmen lagi, zero balon liar untuk diterbangkan, karena balon liar ini kan bisa membahayakan diri sendiri dan bisa membahayakan orang lain. Ya kalau gagal terbang dan sebagainya pasti ada kejadian tiap tahun ke rumah warga ya, di atas atap gentengnya pada bocor dan sebagainya. Ini belum lagi untuk lalu lintas udara, sangat berbahaya. Oke, kemarin juga ada laporan balon liar ini sampai terbangnya 9.000 meter, ya 9.000 meter di atas. Itu dari Pekalongan? Dari Pekalongan dan sekitarnya. Saya tidak mau mengatakan itu masyarakat Kota Pekalongan, tapi itu dari Kota Pekalongan dan sekitarnya. Ya, jadi hati-hatilah komitmen untuk penerbangan balon liar. Masyarakat Kota Pekalongan dan sekitarnya kita semuanya sudah mengerahkan semuanya. Ya mulai Babinsa, Satpol PP dan sebagainya. Ini mudah-mudahan tahun depan bisa lebih baik lagi dan kita evaluasi lagi tentang festival balon. Mudah-mudahan tahun depan lebih menarik ya, menarik untuk hadiah, menarik untuk penyelenggaraan dan sebagainya. Ada perbedaan dengan tahun yang lalu nggak Pak? Untuk balon itu sendiri lebih kreatif, dan tahun ini kita juga ada dibagi 3 tempat, perbedaannya cuma itu, dan teman-teman dari Wonosobo juga kita undang. Nah ini harapannya yang dari yang tahun 2025 kita undang teman-teman kita bukan hanya dari Wonosobo, tetapi ya mungkin dari Ponorogo dan sebagainya di luar Jawa Tengah, itu juga kita nanti akan kita undang, kita komunikasikan dengan mereka. Cukup, terima kasih Pak. Kegiatan yang masih liar dan juga ada bersosial yang bawah. Ya memang itu sudah melanggar sih sebetulnya peraturan Menteri
nomor 40 2014. Jadi prinsipnya balon itu boleh terbang tetapi harus diikat, harus terikat. Nah, seperti yang ini. Ketinggian maksimumnya 150 meter atau sekitar 500 feet. Karena di atas itu sudah ruang udara yang dipakai oleh pesawat udara. Nah, di atas itu kan kalau balon tidak terikat, itu ya akhirnya tidak terkendali, hanya mengikuti arah angin dia. Nah, ini yang bahaya, nanti bisa masuk ke daerah lain, bisa ke kabupaten lain. Selain nanti juga kalau jatuhnya nanti akan membahayakan juga kalau misalkan tidak terkendali. Apalagi yang di sini itu rupanya balonnya di ini ya, ada petasannya. Nah, ini kalau sampai menjatuhi warga yang di bawah ini berbahaya sekali. Sudah ada sanksi beberapa dari tahun 2019 sampai dengan sekarang itu catatan kami sudah lebih dari 10 kasus yang kita pidanakan, dan itu sudah beberapa sebagian besar sudah inkrah, sudah memperoleh keputusan hukum tetap, sudah ada tersangkanya, terpidananya, bahkan kemudian juga sudah ada sanksi hukum yang diterapkan. Nah, kita nggak berharap masyarakat di sini ketika ada tradisi semacam ini untuk mendapatkan resiko seperti itu, baik yang bukan pengguna balonnya maupun si pengguna balonnya sendiri ketika itu membahayakan warga yang lain. Nah, itu mungkin kira-kira begitu, Pak. Oke, cukup, terima kasih Bapak. Katanya banyak masih balon yang terbang di atas gimana, Pak? Ya. Banget soalnya dia ya. Sebenarnya festival balon ini tujuannya kami mengedukasi masyarakat. Ya. Jadi setiap tahun kami sangat mendukung adanya festival ini supaya masyarakat itu paham terhadap bahaya balon jika diterbangkan secara liar. Ya, karena pesawat itu kan dia mempunyai keterbatasan, diantaranya makanya nggak ada punya rem ya. Di udara nggak punya rem, kalau sudah tetap balon itu bisa mengakibatkan kecelakaan yang tidak kita inginkan, karena bisa menimbulkan korban jiwa yang sangat besar, kerugian yang sangat besar. Jadi saya menghimbau ke teman-teman di Pekalongan dan sekitarnya dengan adanya festival balon ini, semoga itu bisa menyalurkan hobi atau budaya masyarakat yang selalu menerbangkan balon di sawal atau di sawalan ya istilahnya. Dan kami sangat berharap bahwa masyarakat makin lama makin paham bahaya balon jika dilepaskan secara liar. Karena itu Pekalongan ini tadi sudah disampaikan juga bahwa Pekalongan ini adalah salah satu jalur yang padat di Indonesia di atas Pekalongan ini, sehingga menerbangkan balon itu bisa menimbulkan kepanikan yang luar biasa terhadap kita. Sudah ada berapa laporan, Pak, terkait Hari ini? balon? Dari hari ini 12 laporan dari pilot yang mengatakan bahwa ada balon yang terlihat oleh mereka. Ini Itu dengan jarak yang dekat atau gimana, Pak? terlihat, jadi mungkin jaraknya masih cukup jauh, dan ini tugas kami kalau sudah terlihat balon seperti itu, laporan dari pilot, kami akan menghindarkan pilot supaya tidak melewati daerah itu, supaya pesawat aman. Jadi coba Bapak Ibu bayangkan kalau balonnya banyak sekali, ya itu kan tugas kami menghindarkan itu menjadi sangat rumit. Seperti kalau kita melihat di jalan, kalau banyak sekali lubang kan kita harus menghindar kiri kanan. Kalau satu pesawat mungkin masih bisa menghindar. Tapi kalau sudah banyak pesawat yang harus menghindari balon itu menjadi tugas yang sangat berbahaya bagi pilot maupun airnav Indonesia. Makanya kami sangat menghimbau bahwa makin lama masyarakat ini makin sadar terhadap bahaya jika balon itu dilepaskan di udara. Ya. Pak, 12 itu terlihat dari aduan warga atau dari pilot, Pak? Dari pilot, bukan dari aduan warga, dari pilot. Jadi pilot sudah melihat bahwa ada beberapa potensi balon yang sudah cukup tinggi dan membahayakan pesawat. Kalau sudah diberitakan seperti itu, kami harus membuat atau menghindarkan pesawat supaya tidak melintasi daerah itu. Itu di atas Pekalongan, Pak? Iya, di atas Pekalongan, di atas kan biasa balon itu bisa diterbangkan angin ya, cukup jauh. Jadi ya mungkin bisa di atas Pekalongan, di atas Semarang, bisa tergantung anginnya. Ini yang berbahaya. Jangan pandangan bahwa di atas Pekalongan kan ada laut, kan nggak apa-apa kalau di laut. Salah, kan di laut pun ada jalur penerbangan. Pak, kalau untuk kecelakaan yang diakibatkan balon di Indonesia, terutama di sekitar wilayah Pekalongan, pernah ada, Pak? Secara historis memang belum ada kecelakaan fatal ya, jalan fatal. Tapi itu harus kita hindarkan ya, karena kita sangat tidak ingin, karena kalau itu sampai terjadi
maka orang dunia itu akan melihat bahwa Indonesia itu tidak aman untuk diterbang. Itu yang berbahaya sekali. Jadi saya berharap bahwa edukasi dengan festival balon ini benar-benar nanti sampai menyentuh ke masyarakat ya. Jadi teman-teman media tolong disampaikan bahwa bahaya sekali balon. Sudah ada flyer ya dari dulu sudah kita sampaikan juga. Balon itu kalau sampai menutupi kokpit pesawat itu pilot sudah nggak bisa ngapa-ngapain karena dia nggak bisa melihat luar. Ya, atau dia masuk ke mesin pun, kalau masuk ke mesin juga bisa mengakibatkan mesin itu trouble, bermasalah. Ya kalau masuk ke hisap ke mesin. Jadi memang ya ini bahaya sekali. Itu yang kami harapkan teman-teman media ikut mensosialisasikan bahaya. Artinya ini antisipasi untuk mencegah hal itu agar tidak terjadi gitu. Ya salah satunya dengan festival balon ini. Edukasi ke masyarakat bahwa balon itu kalau dilepaskan sangat berbahaya untuk kita semua.